Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peter Honorius Netanus dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2019. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang analisis tensor. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang tensor dan ada satu contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di sini tensor. Pengertian tensor adalah sebuah bentuk umum atau generalisasi dari skalar dan vektor. Jadi, skalar dan vektor juga dia termasuk tensor. Tensor rank 0 adalah skalar dan tensor rank 1 adalah vektor. Nah, dalam tensor, matriks yang mempresentasikan skalar adalah matriks 1 kali 1 atau ranknya 0. Sedangkan matriks yang mempresentasikan tentang vektor adalah matriks 1 kali 3 atau rank 1. Nah, di sini dalam tensor ada syaratnya. Jadi syarat tensor yang pertama itu jika bisa bertransformasi ortogonal. Jadi di sini dalam tensor dia ada syarat. Jadi kita kan nanti punya satu buah matriks. Jadi jika matriks itu bisa bertransformasi secara ortogonal, maka matriks itu termasuk tensor. Nah, komponen rank 2 dapat dinyatakan dalam matriks 3 kali 3, tetapi tidak semua. Mengapa? Karena mungkin matriks tersebut tidak bisa ditransformasikan secara ortogonal. Karena syarat jika dia termasuk tensor itu ketika dia bisa bertransformasi secara ortogonal. Nah, di sini juga tensor merupakan objek yang khas dan mempunyai sifat khas terhadap transformasi koordinat. Jadi tensor juga dapat ditransformasikan secara koordinat. Nah, di sini skalar, vektor, dan matriks harus bisa bertransformasi secara ortogonal supaya dapat dikatakan tensor. Seperti yang tadi saya bilang bahwa skalar, vektor, dan matriks itu dapat dikatakan tensor bila bertransformasi secara ortogonal. Nah, tensor yang ketiga memiliki 9 buah komponen. Nah, 9 buah komponen ini kita lihat dari mana? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita lihat dari nilai n-nya. Jadi, ranknya 3. Berarti n-nya itu 2. Sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9. TIJ dengan mengikuti aturan transformasi. Nah, jadi di sini aturan transformasi itu ada persamaannya, yaitu TIJ aksen sama dengan L sama dengan 1 sampai 3, M sama dengan 1 sampai 3, AIL kali AJM dikali TLM. Nah, komponen-komponen rank 2 dapat dinyatakan dalam matriks 3 kali 3. Jadi komponen-komponen rank 2 itu dapat dinyatakan dalam matriks 3 kali 3 ya. Nah, di sini komponen-komponen rank 2 dapat dinyatakan dalam matriks 3 kali 3 kayak tadi. Nah, di sini untuk matriks 3 kali 3 dia persamaannya seperti ini. TIJ sama dengan T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32, T33. Nah, ini adalah merupakan salah satu persamaan dari matriks 3 kali 3 yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal. Nah, komponen-komponen rank 2 dapat dinyatakan dalam matriks 2 kali 2. Nah, kalau untuk rank 2 dia itu dinyatakan dalam matriks 2 kali 2, maka dia persamaannya seperti ini. A11, A12, A21, dan A22. Nah, untuk rank 2 ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal yang disediakan di sini. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah matriks merupakan tensor order 2? Tapi di sini tidak semua demikian. Misalnya matriks 1 kali 3 tentu saja bukanlah tensor order 2, melainkan vektor. Namun sebaliknya, tensor pasti selalu dalam bentuk matriks. Nah, di sini maksudnya begini. Apakah matriks merupakan tensor order 2? Tidak selalu demikian ya. Jadi di sini dimisalkan bahwa matriks 1 kali 3 itu dia bukan tensor. Dia bukan tensor order 2, tetapi dia termasuk vektor. Tetapi juga ada kebalikannya. Tensor selalu dalam bentuk matriks. Nah, di sini ada soalnya,
buktikan bahwa matriks 2 kali 2 berikut merupakan tensor rang 2 dalam ruang 2 dimensi. Nah, di sini kita pakai kembali persamaan yang tadi, persamaan di atas yang tensor rang 2 dalam ruang 2 dimensi. Nah, di sini soalnya Tij sama dengan x2 kuadrat min x1 kali x2 min x1 x2 x1 kuadrat. Nah, di sini diminta buktikan bahwa matriks berikut merupakan outer product dari vektor posisi dalam persamaan terakhir. Nah, di sini penyelesaiannya. Dalam ruang 2 dimensi, tensor rang 2 memiliki 4 komponen. Seperti yang tadi dibilang, jika komponen tersebut adalah tensor, maka dalam koordinat rotasi bentuknya adalah, nah di sini Tij sama dengan x2 kuadrat di x2 kuadrat min x1 x2 min x1 x2 x1 kuadrat dengan x1 aksen dan x2 aksen itu sama dengan A11, A12, A21, A22 dikali X1, X2 sama dengan cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Jadi di sini X1 aksen, X2 aksen itu dia sama dengan A11, A12, A21, A22 merupakan tensor rang 2 tadi ya, tensor rang 2. Dikali dengan X1, X2 sama dengan cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Nah, cos theta, min sin theta, cos theta ini adalah koordinat rotasi. Dikali dengan X1, X2. Nah, selanjutnya kita memeriksa tiap komponennya untuk memenuhi aturan transformasi ortogonal. Jadi, ini merupakan salah satu syarat jika dia dikatakan tensor. Maka, di sini kita harus memeriksa dulu tiap komponennya. Nah, di sini T11 sama dengan X2 aksen sama dengan min sin theta X1 ditambah cos theta X2 dikali min sin theta X1 ditambah cos theta X2 sama dengan sin kuadrat theta X1 kuadrat dikurang sin theta cos theta X1 X2 dikurang cos theta sin theta X1 X2 ditambah cos kuadrat theta X kuadrat X2 kuadrat. Nah, jadi di sini untuk T11 ini kita kalikan matriks ya, matriks yang tadi. Matriks di sini Tij sama dengan X2 kuadrat. Jadi di sini kita kalikan matriks sehingga dia hasilnya akan muncul seperti ini, T11 sama dengan X2. Nah, jika kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, maka kita bandingkan lagi dengan T11 aksen untuk memenuhi aturan transformasi. Jika hasilnya identik, maka dia termasuk tensor. Nah, sama dengan sigma L sama dengan 1 sampai 2, M sama dengan 1 sampai 2, A1 dikali L, A1M, T1LM. Nah, di sini tinggal kita masukkan sama dengan, kita masukkan karena dia tensor rang 2, maka kita masukkan tensor rang 2 yang memiliki 4 komponen tadi. Sehingga di sini A11, A11, T11 ditambah A11, A12, T12 tambah A12, A11, T21 ditambah A11, A12, T22 sama dengan, tinggal kita masukkan nilainya. Jadi di sini untuk A11 itu cos T11-nya itu ada X2 kuadrat. Maka di sini dia cos kuadrat theta X2 kuadrat dikurang cos theta dikali sin theta X1 X2 dikurang sin theta cos theta X1 X2 ditambah sin kuadrat theta X1 kuadrat. Nah, ini ketika kita sudah bandingkan, maka dia hasilnya akan seperti ini. Kita lihat. Nah, karena hasil transformasi dan perbandingannya identik atau sama, maka kita menentukan outer produknya. Jika hasil transformasi dan perbandingannya tidak sama, maka untuk outer produknya itu kita tidak tentukan. Tetapi karena di sini hasil transformasi dan perbandingannya sama, maka kita menentukan outer produknya.
Nah, untuk menentukan outer product, vektor posisi dua dimensi diberikan oleh. Nah, untuk A1, A2 sama dengan X1, X2. Di sini telah dibuktikan bahwa matriks B1, B2 sama dengan X1 min X2. Nah, di sini matriks di atas adalah vektor dalam ruang dua dimensi. Outer product dari keduanya adalah tensor rang 2. Maka jadi untuk matriks A1, A2 sama dengan X1, X2 dan B1, B2 sama dengan X1 min X2 itu dia termasuk dalam vektor ruang dua dimensi. Dan keduanya itu adalah tensor rang 2. Maka dia transformasinya TIJ sama dengan A1 B1, A2 B2, A2 B1, B2 A1. Maka AI BJ sama dengan kita kalikan X2 kuadrat min X1 X2 min X1 X2 X1 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan X2 kuadrat min X2 kuadrat X1 X2 X1 kuadrat. Jadi ini adalah hasil akhirnya AI dikali BJ sama dengan X2 kuadrat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.